satu bagian dari novum kita, di mana Pak Wakapolri mewakili Kapolri menyatakan bahwa banyaknya kekurangan kelemahan dalam penyidikan kasus tersebut. Nah, jadi saya ulangi kembali ya, agar tidak terfokus saja masalah novum, bahwa keterangan matinya korban Rizky Ridwan itu yang novum yang kita temukan sebenarnya karena kecelakaan lalu lintas. Itu satu. Kedua, unsur 340-nya itu kita anggap kabur karena 3 DPO dan satunya itu bebas. Nah, kemudian adanya hasil penyidikan yang diperoleh akibat penyiksaan. Nah, bahwa penyidikan dilakukan kepolisian itu melanggar ketentuan karena lokusnya itu berbeda, ada 2 tempat. Nggak tahu kenapa dicocok-cocokkan dengan kematian dari harusnya Polsek ke Polres. Nah, apakah ini memang disengaja untuk rekayasa Rudiana kan? Kemudian judek paksi dan judek juris telah hilaf dan keliru menilai penyebab kematian korban Rizky dan Vina. Penyebab mati korban Rizky dan Vina bukan karena luka tusuk akibat tusukan senjata tajam, tapi melainkan karena kecelakaan lalu lintas. Kemudian tidak ditemukan bekas darah Rizky. Vina tercecer di tempat kejadian peristiwa belakang showroom Jalan Perjuangan. Nah, kemudian tidak ditemukannya bekas sidik jari 8 orang tersebut di TKP kedua. Dengan tidak ditemukannya bekas darah dan korban dan sidik dari pelaku, maka peristiwa adalah kecelakaan lalu lintas yang kami anggap ya, sesuai dengan yang disampaikan ke Pak Beni tadi, bahwa pada putusan nomor 16 terdakwa anak Saka Tatal terhadap keterangan saksi Yudo Suja saksi itu melakukan olah tempat TKP flyover Talun tidak diajukan dan tidak dihadirkan sebagai saksi oleh JPU. Nah, 3 orang yang menerangkan hasil pemeriksaan tempat kejadian flyover Talun Cirebon, korban Rizky dan Vina mati karena kecelakaan lalu lintas, dan dengan tidak diajukan 3 orang saksi tersebut, maka hakim yudik paksi dan yudik juris telah mengabaikan hasil pengolahan TKP setempat. Nah, makanya itu penting sampaikan ke Pak Beni agar Kompolnas kalau perlu menghadirkan polisi-polisi yang mengolah TKP yang pertama itu Pak, nanti di persidangan gitu. Ya, dan sebagai catatan bahwa saksi kunci di sini yaitu Dede yang dibujuk dan diarahkan oleh Rudiana sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir gitu. Jadi peradilan yang sebenarnya itu adalah peradilan nanti PK kami nanti pada hari Selasa minggu depan. Karena selama ini hakim-hakim yang di Pengadilan Negeri Cirebon awalnya itu hanya menerima aja, tidak pernah menghadirkan baik Aib maupun Dede yang mendengarkan, walaupun mereka tahu bahwa tidak ada satupun saksi yang mendengarkan, melihat atau mengalami kejadian saat itu gitu. Nah, inilah peradilan sebenarnya. Jadi kita nggak usah berdebat lagi seolah-olah udah putus kok mau PK, apa alasan PK, kita saksikan apa dasarnya. Kalau hakim yakin terjadi pembunuhan dan pemerkosaan karena Dede yang melihat, Dede akan bicara bahwa dia tidak pernah melihat. Ada apa? Apa tujuan motivasi pada Rudiana untuk mengarahkan itu? Dan Pak Rudiana nggak perlu lagi ngancam-ngancam bahwa dia akan ketahuan kok, karena hakim itu akan mengerti, dia bisa menggal selama hakim yang baik. Dan kami menyarankan kepada hakim pengadilan Cirebon, ya ini catatan yang paling penting. Saya selama sidang di pengadilan negeri Cirebon itu, karena hakimnya saya kenal, karena waktu masih mereka muda-muda adalah kenal lah kira-kira. Jadi kalau saya agak keras tidak enak, tapi saya melihat hakimnya tidak punya maksud saya ya. Di pengadilan ini dulu pledoinya Saka Tatal dicuekin, dianggap diabaikan. Kemudian PK, sebentar Pak, ini penting. Kemudian memori banding diabaikan juga. Makanya minta hakim jangan terlalu kaku sehingga kita bisa menggali kenapa hanya terjadi PK gitu, untuk memperbaiki putusan yang lama. Jangan selalu pasif seolah ini hanya menerima saja, tapi harus lebih aktif. Jangan mengikuti jaksa, kayak jaksa aja pakaiannya nggak rapi, dibiarin aja seperti itu. Maksudnya harus jangan terkesan hakim dan jaksa itu kenal dan mereka sungkan untuk menegurnya, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Beni mungkin menanggapi sedikit juga tadi usulan bagaimana nih menghadirkan polisi-polisi yang sebelumnya menangani kasus ini dari awal? Itu bukan kapasitas kami ya. Kami kan pengawas eksternal, jadi tidak dalam kapasitas kami masuk ke urusan pengadilan ini.
Oke, baik. Prof Gayus, bagaimana kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh pihak dari Saka Tatal? Tadi kemudian banyak poin lah yang mendasari apa sih yang kemudian menjadi alasan mereka mengajukan PK. Lalu lagi-lagi bagaimana nanti MA akan menyikapinya, Prof? Proses dari peninjauan kembali atau PK ini satu proses yang adanya terjadi error. Ada 2 error yang akan menjadi menarik. Error in persona, tadi bukan dia ini, tapi orang lain, itu error in persona. Pembuktiannya juga harus menyangkut itu. Dan ada error in objecto. Sebenarnya peristiwanya bukan, tadi disampaikan oleh Pak Farhad, ini lalu lintas kecelakaannya, bukan 340 itu pembunuhan berencana. Nah ini kan sangat jauh sekali. Itu error in objecto. Objeknya sudah tidak tepat. Nah ini saja dipahami, kemudian PK-nya mengenai itu. Novumnya juga begitu. Novumnya ada tetap errornya orang. Tadi sudah banyak, bukan dia, namanya juga beda. Itu error dari persona. Jadi ini diperhatikan saja. Saya pikir hakim akan berangkat dari sana. Saya juga memutus banyak PK. Itu tentu seperti itu pandangan saya. Oke, tapi di PK nanti apakah kemudian bagaimana hakim menilai bukti-bukti yang dihadirkan juga, Prof? Bukti yang bernama alat bukti ya, alat bukti dan barang bukti, ada 2 bukti yang perlu dipelajari. Nah tentu hakim itu juga punya salah satu hak yang melekat di hakim itu ada keyakinan. Hakim yakin, hakim bisa mengerti, itu ada di hak hakim yang dilindungi oleh KUHP, oleh undang-undang. Hakim berhak untuk bisa yakin yang diajukan tadi, oh bukan dia. Ini error in persona. Apa buktinya? Tadi disebut nama juga beda. Saya pikir ini satu proses yang bagus ya. Dalam perkara yang cukup besar ini, PK akan membongkar semua persoalan. Apakah orangnya sudah betul? Apakah objeknya juga sebenarnya memang betul. Ini lalu lintas, bukan 340 yang disebut sebagai pembunuhan berencana. Seperti itu. Oke, menarik. Kita intinya di situ ya, bagaimana kemudian menghadirkan bukti-bukti yang menguatkan apa yang ingin dibuktikan. Apakah ini memang kecelakaan tunggal, itu kalau dari pihak Saka Tatal, tapi bagaimana juga nanti Rivaldi akan menyiapkan bukti-bukti yang bisa meyakinkan hakim. Kami akan membahas lengkapnya untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kak Cindy, artinya dari pihak Kak Cindy dan juga Rivaldi ini kan sekarang PR-nya untuk membawa bukti yang begitu bisa meyakinkan hakim bahwa Rivaldi ini bukan Andika. Sudah cukup memiliki bukti yang meyakinkan itu, Kak Cindy? Untuk bukti itu insya Allah kami sudah cukup bukti. Kenapa? Karena di tanggal 27 pada saat kejadian 27 Agustus 2016, saat kejadian pun Rivaldi itu sedang berkumpul dengan teman-temannya. Bukan teman-teman yang ada di dalam saat ini ya, tapi teman-teman permain dia yang memang pada saat tanggal 27 juga di salah satu temannya itu ada ulang tahun. Ya kan? Makanya dia berkumpul di sana. Mungkin bisa jadi itu pun bisa menjadikan suatu alat bukti yang dimana pada saat tanggal 27 itu memang Rivaldi itu tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian kasus Pinang, kan gitu. Dan setuju juga tadi dengan adanya omongan Bang Farhad yang menyatakan pledoi itu tidak ada yang dianggap nama majelis hakim. Itu pun yang kami rasakan sebagai kuasa hukum dari Rivaldi pada saat kami mengadu pledoi atas nama Rivaldi bukanlah Andika pun tidak dianggap sama sekali oleh majelis.